Hai, perkenalkan, nama saya Umar. Saya Fadel. Nama saya Enong. Nama saya Atira. Nama saya Wahyu Ramadan. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang media sosial dan public relation. Tetap nonton videonya ya. Menurut saya media sosial itu adalah media atau platform digital yang dibuat untuk orang-orang di sana bisa melakukan banyak kegiatan seperti berkomunikasi, mendapatkan informasi, maupun bebas mengekspresikan dirinya. Tapi tetap harus ada batasan agar orang-orang di sana tidak semena-mena melakukan tanda kutip aktivitas mereka. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi dan membagikan konten berupa tulisan, foto dan video, dan lain-lain. Media sosial sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain secara online. Menurut saya, media sosial merupakan tempat berkomunikasi secara online berupa tulisan, foto, video, dan lain sebagainya. Media sosial di mata saya itu tidak dapat ditampik lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peran penting di kehidupan kita sehari-hari. Menurut saya, manfaatnya itu adalah untuk menjadikan sesuatu itu terintegrasi dengan mudah. Misalnya kan kebanyakan orang itu dapat mengoperasikan satu ataupun lebih alat media sosial, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan basis pembaca mereka. Dan untuk melakukan hal tersebut, perusahaan menggunakan koneksi staf online mereka untuk mempromosikan bisnis dan memperluas basis pembaca mereka. Karena semakin besar perusahaan Anda diketahui, maka semakin besar pula kemungkinan bisnis dari perusahaan Anda berhasil, dan hal tersebut dapat menarik pelanggan setia. Menurut saya pribadi, media sosial untuk public relation itu memperoleh publikitas dengan cakupan yang lebih cepat dan luas. Media sosial memungkinkan berbagai informasi secara instan karena jumlah orang yang menggunakan internet terus meningkat. Dengan banyaknya jejaring media sosial itu sendiri, rilis cerita yang kita posting dapat dengan mudah diambil dan diposting oleh blogger atau jurnalis online. Ini menawarkan Anda cakupan berita yang lebih luas dan memastikannya menjangkau audiens yang target lebih besar. Jadi menurut saya seperti itu. Menurut saya, manfaat media sosial bagi PR atau public relation yaitu 1. Meningkatkan komunikasi. Dengan penggunaan sosial media saat ini, setiap orang dapat memosting pemikiran mereka dengan berbagai topik. Situasi jaringan sosial memungkinkan kita untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dengan cepat dari sejumlah pembaca dengan berbagai antusias dan pengalaman. Dengan komunikasi saluran ini, kita dapat melakukan komunikasi secara cepat dan efektif. Menurut saya, manfaat media sosial terhadap kegiatan public relation adalah meningkatkan kreativitas penyampaian informasi. Karena pada saat ini, masyarakat tidak lagi tertarik dengan informasi yang biasa-biasa saja, atau yang hanya disampaikan dengan kata-kata mainstream. Maka dari itu, dengan adanya sosial media, informasi dari perusahaan dapat disampaikan dengan cara-cara yang menarik. Contohnya dengan membuat konten-konten yang unik dan berbeda daripada sebelumnya. Nah, manfaat media sosial lain adalah mampu menyediakan informasi yang efektif. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh salah satu media asal Inggris, We Are Social, yang bekerja sama dengan Hootsuite pada tahun 2021, yang mengatakan orang di Indonesia mampu menghabiskan waktu 3 jam 14 menit sehari dalam menggunakan media sosial. Nah, berdasarkan survei di atas, kita jadi tahu bahwa media sosial merupakan media perantara yang sangat mendukung kegiatan public relation. Nah, dengan menggunakan kegiatan public relation di media sosial, mampu meningkatkan daya tarik tersendiri bagi perusahaan dan juga mampu meminimalisir biaya operasional.
Jadi manfaat media sosial dalam public relation adalah fasilitas online. Misalnya, media sosial dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kesadaran publik tentang perusahaan dan citra bisnis secara keseluruhan. Karena penulis, blogger, atau jurnalis online dapat membantu menyebarkan berita tersebut tentang perusahaan. Dan semakin banyak pembaca yang ditarik, maka semakin banyak pengikut dan dapat meningkatkan jangkauan komunikasi. Ketika perusahaan membangun kehadirannya secara online, itu akan menjadi lebih terlihat dan dapat mempromosikan tentang bisnis tersebut. Ya, jadi sekian video pembahasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.